Halo dek, kakak kayaknya di rumah lupa file kakak deh di kamar. Kamu boleh tolongin kakak nggak buat kirimin? Hmm? Kok nggak bisa? Emang kenapa? Kamu lagi nggak di rumah? Hmm, ini adek lagi di mana? Kok kamu belum pulang? Oh, lagi di luar. Lagi jalan-jalan apa nugas? Oh, nugas. Yaudah kalau gitu, nggak apa. Kayaknya harusnya di laptop kakak masih ada draftnya sih, jadi masih aman harusnya. Ini kakak minta tolong kirimin sebenarnya tadi jaga-jaga aja. Yaudah kalau gitu, oke, kakak nggak mau ganggu kamu nugas, jadi ya semangat. Dan juga jangan pulang kemalaman ya. Jangan mentang-mentang besok weekend, jadinya ngawur pulangnya. Kabarin, jangan lupa. Yang penting chat kakak ya. Kamu kasih tahu aja lagi di mana, pulangnya jam berapa segala macam. Pulangnya jam 8. Oke, kalau gitu. Ya udah, kamu semangat ya. Jangan lupa kabarin kalau emang lagi di jalan pulang segala macam, kabarin. Ya, kalau perlu Sherlock juga sekalian nggak apa-apa. Oke? Nggak usah ya. Terlalu protektif. Tapi kalau emang kamu lagi di jalan atau gimana, lagi ada tanda-tanda bahaya, Sherlock aja nggak masalah. Oke? Kabarin. Ya, malam bahaya soalnya. Ya udah. Jangan lupa makan ya. Ini juga kakak udah kirimin uang buat kamu, buat makan-makan di kafe. Tapi jangan hedon ya, ntar sampai bayarin teman-teman kamu lagi. Hmm? Enggak, nggak apa-apa. Kakak masih ada kok. Aman aja, duit kakak mah aman. Oke? Ya, yang penting kamu makannya kenyang, sehat. Oke? Iya, sama-sama. Ya udah, kakak mau balik kerja dulu ya. Bye-bye. Semangat ya. Yuk. Oh, jadi ini kelakuan kamu selama ini di belakang kakak. Kamu ngapain aja baru pulang jam segini? Hah? Dek, habis ngapain aja? Jawab. Jalan-jalan sama teman-teman kamu. Kamu jangan mentang-mentang kakak gak di rumah gara-gara kerja sampai subuh. Kamu seenaknya kemana-mana sampai malam begini dan gak bilang sama kakak. Kakak tanya, kamu habis ngapain? Habis ngapain? Kamu bilang kamu bakal pulang jam 8. Sekarang udah jam berapa? Hah? Kakak tanya sekarang jam berapa? Udah jam 11 sekarang. Dari mana sampai malam begini baru pulang? Hah? Gak perlu tahu kakak pulang jam segini, kenapa bisa pulang jam segini. Gak perlu tahu. Yang penting kenapa kamu pulang malam-malam begini? Hah? Udah gitu ngabarinnya udah pulang jam 8. Sekarang jam 11 baru pulang. Baru sampai di rumah. Kamu setiap hari pulang malam begini ya? Kamu pikir kakak gak tahu? Gak penting cara kakak bisa tahu. Yang penting sekarang jawab, kenapa setiap hari kamu pulang jam segini? Dan kenapa kamu gak ngasih tahu kakak sih? Hah? Kalau emang kamu mau ngerjain tugas kuliah, oke, kakak ngerti, gak masalah, gak apa-apa. Tapi masalahnya, kalaupun ngerjain tugas kuliah apaan yang dikerjain sampai malam, sampai subuh begini? Hah? Jawab kakak, gak usah diem doang. Kamu tahu kan, ada begal, ada penjahat, ada orang-orang yang bisa celakain kamu di luar sana kalau kamu pulang sendirian malam-malam kayak begini, tau gak? Kamu gak pikirin ya keselamatan kamu. Kamu gak pikirin perasaan kakak yang tiap hari pulang subuh buat kerja dan gak tahu kondisi kamu yang ternyata kamu bohong sama ini. Dan juga kondisi rumah yang ternyata ditinggal sama kamu kosong begini setiap hari. Terus kamu juga gak bilang-bilang sama kakak.
Giliran kakak telepon, pasti kamu bilangnya, iya sampai jam 8 pulang. Jam 8 pulang, jam 8 pulang, jam 8 pulang. Iya. Kamu lagi nugas di luar yang padahal sebenarnya kamu ngapain aja sih? Hah? Kakak sampai nggak tahu kamu tuh ngapain sebenarnya di luar tuh gimana ceritanya? Hah? Sekarang coba jawab kakak. Kamu ngapain aja sampai malam begini kamu baru pulang? Ya jawab. Jangan diem doang. Mau ngapain aja kakak gak akan marah. Asal kamu jangan bohong sama kakak. Kalau kamu bohong begini, kakak mau percaya sama siapa? Hah? Percaya sama siapa? Kakak udah gak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Dek. Terus sekarang kamu masih mau coba bohongin kakak? Hah? Masih mau diemin kakak gak ngejawab apa-apa sekarang? Kalau kakak udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang, kakak udah gak tahu lagi mau kemana sekarang. Terus sekarang coba jawab kakak ya. Kakak mau percaya siapa lagi kalau satu-satunya orang yang tersisa di keluarga ini bohong sama kakak? Tiap malam kakak kerja sampai subuh buat kita berdua. Kakak kira itu udah cukup berat ya. Tapi kakak selalu gak apa-apa kok selama kamu masih ada di rumah, tenang. Tapi emang akhir-akhir ini tetangga setiap hari bingung. Soalnya di rumah kita selalu gelap sepanjang malam. Terus mereka juga bilang mereka lihat kamu selalu pulang jam 11. Dan kakak gak pernah percaya dan bilang kalau mungkin mereka salah lihat aja. Tapi ternyata kakak bisa bilang kayak begitu karena kakak percaya sama kamu. Kakak percaya sama semua omongan kamu. Dan selalu percaya sama kamu. Tapi nyatanya kalau kita percaya sama orang lain, emang kita harus siap kecewa ya. Kakak kecewa sama kamu. Kalau aja kakak gak pulang lebih awal hari ini, kakak gak akan tahu sekarang nih semua kebohongan, semua skenario yang kamu bikin buat bodoh-bodohin kakak. Enggak. Sekarang jawab kakak. Kenapa kamu harus bohong sama kakak? Siapa yang ngajarin kamu bohong? Emang pernah kakak gak ngebolehin kamu pulang malam gitu? Emang pernah? Malah kalau emang kamu pulang malam, kakak selalu usahain kok jemput kamu. Kalau kamu pulang malam segala macam, mau dimanapun, di rumah siapapun itu, kakak pastiin kakak jemput kamu. Udah berapa lama sih bohong kayak gini? Hah? Setiap hari pulang jam 8, kadang jam 6, jam 5, ternyata semuanya jam 11. Jangan diam aja. Jawab. Udah berapa lama bohong sama satu-satunya keluarga yang tersisa di rumah ini? Jawab! Kenapa cuma diem doang? Kenapa cuma diem doang? Hah? Kakak tanya kenapa kamu cuma diem doang? Kenapa? Lagi mikirin cara bohong lagi? Lagi mikirin skenario apa lagi biar kamu bisa lepas dari semua ini?
Hah? Mau sampai kapan sih kamu ngelanjutin kebohongan ini? Mau bohong gimana lagi? Udah ya. Kalau emang kamu mau habis jalan-jalan sama pacar kamu atau apapun itu, jawab aja. Kakak udah bilang kakak gak akan marah. Kakak pernah muda. Kakak bukan gila-gila posesif biar kamu gak bisa pacaran sama semua orang. Kakak juga tahu kok, kamu tumbuh, kamu juga bisa dewasa, butuh pasangan buat masa depan. Kakak tahu. Jadi sekarang, tolong jawab kakak dengan jujur. Tolong jawab dengan jujur ke satu-satunya keluarga yang masih tersisa di dalam rumah ini. Kenapa kamu pulang jam segini? Kamu habis dari mana? Jadi maksud kamu karena uang gak cukup, kamu kerja? Kamu kerja apa? Hah? Kamu kerja apa? Kamu kenapa? Jadi apa? Jawab kakak. Jadi apa? Ya udah, kalau kamu gak mau jawab, kamu sama ini di kafe. Kamu kerja. Iya. Kamu. Adek, kakak udah bilang, kamu jangan kerja. Kamu itu harus fokus kuliah. Kamu itu titipan warisan ayah. Itu titipan terakhir dari almarhum. Ya udah. Kamu butuh berapa? Kamu bilang kakak. Ya, kamu kasih tau kakak. Kamu keluar dari kerjaan itu sekarang. Besok kamu resign. Besok kamu cabut aja dari situ. Butuh kakak temenin buat resign? Ya, kakak temenin besok. Udah, besok kakak cuti. Pokoknya besok kamu gak boleh kerja. Kamu jalanin hidup sebagai mahasiswi biasa. Ya, pokoknya kakak udah berkali-kali bilang sama kamu ya, kamu gak boleh kerja. Gak boleh kerja. Dan gak boleh kerja! Apa susahnya sih? Kamu tinggal kuliah. Kamu tinggal kuliah doang. Kenapa kamu harus? Kalau emang uangnya kurang, bilang sama kakak. Yang kenapa sih? Karena kalau kamu kerja sambil kuliah dan kamu gagal, kamu cuma jadi kayak kakak. Gagal. Gak bisa ngapa-ngapain dan nyusahin kamu dan bikin kamu harus kerja sambil kuliah, tau gak? Ya kakak bilang kakak gak mau kamu sambil cari uang. Kamu harus fokus kuliah, udah itu aja. Gak realistis apanya sih? Denger, kakak masih ada pemasukan lain. Ya, kakak masih ada pemasukan lain. Kakak bisa pikirin itu, udah gak usah. Urusan uang itu urusan kakak, bukan urusan kamu, udah. Jangan dikira kakak gak bisa cari kerjaan lain. Kakak gak bisa nyari duit. Kakak gak guna. Enggak. Ya terus kenapa? Kalau gak ada istirahat, ya udah aja. Gak ada tapi-tapian. Ya. Itu masih bisa kakak pikirin. Udah, terserah. Yang penting sekarang kamu harus kuliah. Belajar. Jadi sukses. Kakak dulu kuliah sambil kerja. Atau bahkan bisa dibilang kerja sambil kuliah. Dan akhirnya gak fokus. Akhirnya jadi kayak gini sekarang. Makanya udah kakak bilang, jangan jadi kayak kakak. Kakak ini orang gagal. Kakak gak boleh biarin kamu jadi gagal juga. Jangan ikutin contoh yang gak baik di keluarga ini.
Kamu butuh apa? Ya udah kakak bantu. Yang penting kamu bilang aja kamu butuhnya apa. Butuh uang gak apa-apa, kakak bisa sediain semuanya. Muanya kamu mau, kamu bilang aja sama kakak ya. Pokoknya kalau emang butuh apapun, bilang sama kakak. Karena itu adalah pesan terakhir dari ayah, tau gak? Siapa yang ngajarin kamu buat bantah kata-kata ayah? Kamu udah berani bohong ya? Kamu juga berani ninggiin nada. Dan kamu berani sekarang bilang kata-kata peninggalan ayah itu gak harus kita turunin, gak harus kita jalanin sekarang. Kamu pikir selama ini yang udah berjuang sendirian, tanpa pendamping, ngurus kita berdua, yang bikin kita berdua bisa hidup sampai sekarang? Kamu pikir kita selama ini bisa hidup karena siapa? Ayah yang udah berjuang mati-matian buat kita. Maaf kakak, tampar kamu dek. Sakit. Kakak. Dek. Dek. Adek. Hei. Buka pintunya. Dek. Adek. Kakak gak maksud gitu. Dek. Dengerin kakak dulu. Dek. Aku ngapain ya Tuhan? Ayah, kakak ngapain sih ya? Kakak harus apa ya? Kakak kalau nonton video ini pasti lagi kesusahan ya jaga adek. Nggak apa-apa kakak. Kali ini apa masalahnya? Jangan gitulah. Ayah mana bisa denger kalaupun kamu ngomong kakak. Maaf. Lagi masalah malah ayah bercandain. Gini kak. Pikiran kakak sama hati kakak sama adek kan beda. Apalagi kalau laki-laki sama wanita ya jelas beda pemikirannya. Yang satu ngandelinnya pikiran, yang satu ngandelinnya hati. Nah, dari situ aja bisa bentrok pemikirannya, komunikasinya. Susah itu digabunginnya. Wajar kok kalau bentrok, kalau punya masalah. Kakak, ayah nggak tahu apa masalah yang lagi kamu hadapi sama adek. Tapi satu hal yang ayah tahu, kakak itu punya ego yang tinggi karena lebih mengerti dunia. Kamu dulu juga pas masih orok tuh, si adek nangis. Kakak malah nasehatin pakai logika dunia. Wah, gimana? Ada. Kakak, adek pasti nggak maksud buruk kok, atau nyoba untuk melanggar aturan kok. Ayah percaya sama
kedua anak ayah, dua-duanya pintar, terus beretika. Nah, adek juga kalau denger ini, ayah mau adek tahu apa yang kakak lakuin itu pasti ada alasannya sendiri. Tapi begitu pula dengan perlakuan adek. Ayah tahu kok. Pasti adek ada alasannya kan? Mau ngelakuin ini, mau ngelakuin itu. Ayah paham. Tapi masalahnya ayah nggak ada di situ buat ngelerai kalian. Ini pelajaran dari ayah ya. Rumah berisik sedikit itu nggak apa-apa kok. Retak sedikit gak apa-apa. Asal masalah yang ada itu selesai. Adek sama kakak kan sama-sama ngerti nih masalahnya apa masing-masing. Harus diobrolin masalahnya apa, biar sama-sama ngerti satu sama lain. Oh, maksudnya adek begini, maksudnya kakak begini. Nah, dari situ cari benang merahnya. Nah, dari situ kan ketemu nih solusinya. Nah, solusinya ini yang dipakai, disepakati. Jadi jangan cuma, oh aku maunya ini, aku maunya itu. Sama-sama ada kok pandangannya masing-masing, sisi baiknya masing-masing. Tinggal gimana kalian bisa berkomunikasi, ya? Bukan cuma diam-diaman. Pasti anak-anak zaman sekarang nih sukanya diam-diaman nih soalnya nih. Oh, dan terakhir, omongan ayah ini tolong bukan dijadiin jalan keluar yang mutlak ya. Terutama kakak nih. Pasti kakak kan, wow egonya tinggi, wow si paling tahu. Maaf ya bercanda. Tapi maksud ayah, omongan ayah itu belum tentu relevan sama zaman-zamannya kalian, sama keadaan kalian. Omongan sama wejangan ayah tuh mungkin benar di hari ayah bikin video, di hari ayah ngomong ke kakak, di hari ayah ngomong ke adek. Tapi mungkin di hari kalian berdebat, di hari kalian berantem, di hari kalian memang sudah mulai retak hubungan persaudaraannya, ya mungkin video ini udah gak berguna lagi. Tapi ayah percaya kok. Ayah percaya dua anak ayah itu dewasa, bisa selesai masalahnya. Ya, maaf ya, ayah nggak ada di situ buat melerai kalian secara langsung. Ayah sayang sama kalian. Dek, jangan pergi, Dek. Dek, dengerin kakak dulu. Enggak, kakak nggak akan tampar atau apapun itu. Maaf kakak egois. Kakak cuma mau didengerin. Kakak cuma mikir apa yang kakak tahu itu yang terbaik. Tapi kakak gak mau dengerin apa yang adek rasain, apa yang adek pikirin.
Kakak cuma mikir kakak yang tahu harus apa, kakak yang tanggung jawab. Padahal sebenarnya kalau kakak dengerin adek bilang apa ke kakak dari awal, kakak juga bisa tahu harus apa, tanggung jawab seperti apa yang kakak bisa lakuin dan bisa dibagi dengan baik juga. Maaf, kakak benar-benar minta maaf. Kakak kehilangan akal sampai kakak mukul adek, padahal ayah sekalipun gak pernah mukul adek. Maaf, kakak. Kamu kalau mau marahin kakak gak apa-apa kok. Adek berhak kalau mau pukul kakak juga pukul aja. Ya, kakak gak mau dengerin kamu, kakak juga udah pukul kamu. Kakak ngerasa apa ya, kakak lakuin itu udah paling bener buat keluarga ini. Padahal nyatanya gak ada yang bener sama sekali. Deh, kakak gak pernah terbebani sama sekali. Kakak malah merasa maaf ya. Maaf. Maaf kakak bikin kamu khawatir. Maaf kakak bikin kamu harus kerja. Coba aja kakak gak gagal, kakak pasti bisa. Enggak, kakak gak nangis. Enggak, malas. Enggak, kakak gak nangis. Adek, makasih ya. Makasih banyak udah mau bantu kakak. Makasih banyak juga udah mau ngobrol sama kakak ya. Makasih banyak udah mau maafin kakak juga. Kakak janji kakak mau dengerin adek lagi ke depannya. Ya, kakak janji juga kakak. Apapun itu didiskusin dulu ya, dan gak cuma dinilai secara sepihak kayak kemarin lagi. Kakak janji itu gak akan terjadi lagi ya. Di keluarga ini gak boleh ada yang kayak gitu. Adek, kakak sayang banget sama adek. Kurang ajar ya. Dikasih hati malah dilepeh. Nah, ini udah serius-serius juga, kan harusnya haru. Ini tangisannya ini sia-sia tahu. Malah jadi ketawa. Aduh. Aduh. Aduh, udah dipukul, dicubit lagi. Kamu tuh ya maunya bercanda doang, dibercandain balik, nggak mau ya.
Kurang-kurangin itu bercandanya kalau gitu. Oh, egois kau kalau gitu. Alarm buat kerja, ya. Yaudah, yuk resign. Enggak deh, yang bohong. Dek, kamu boleh kerja. Tapi jangan bohong lagi, ya. Kakak nggak suka tau dibohongin kayak gitu. Kan nggak enak dibohongin kayak gitu, ya. Jangan bohong lagi. Pokoknya kabarin kakak. Kakak harus tahu kamu pulang kapan, di mana, dan segala macamnya secara jujur. Ya, janji. Kalau udah janji harus ditepatin, ya. Kakak bangga sama adik. Udah bisa kerja sekarang. Dulu kakak juga kerjanya bahkan semester akhir bisa dibilang. Awal dulu malah masih ya serabutan aja sih. Cuman kalau kamu udah pasti nih di kafe. Keren. Kakak bangga sama adik. Ayah juga pasti bangga banget sama adik. Iya, bangga sama kita berdua. Soalnya kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng ya. Yaudah, kamu mandi Gi. Ntar telat loh. Iya, kakak anterin sekalian lah nanti. Iya, sekalian aja gak apa-apa. Mumpung hari ini juga kan kakak masuknya agak siang, jadi bisa anterin adek deh. Yaudah, Gi, mandi. Matanya bengkak tuh. Aduh. Aduh, tenaga badak. Sakit tau. Sekali lagi kamu pukul lagi dapat piring cantik. Ngapain? Tangannya mengepal gitu. Gak usah. Piring cantik di rumah ini udah cukup ya. Dek, sekali lagi makasih ya dek. Kakak sayang banget sama adek. Ya udah, mandi. Kakak juga siapin motor, ya. Oke.